Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Selawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu, jamaah asar yang dimuliakan Allah. Ada dua pertentangan abadi di dalam kehidupan manusia, yaitu pertentangan antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, yang baik dengan yang buruk, yang kufur dengan yang syukur. Pertentangan ini akan senantiasa ada selama dunia ini ada. Akan dalam sejarah kehidupan manusia, perkelahian antara Qabil dan Habil itu merupakan simbol pertentangan antara yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah. Manusia kita ini, kehidupan kita sangat terbatas, bahkan lebih terbatas ketika dibandingkan dengan pertentangan antara yang hak dengan yang batil itu. Pertanyaannya adalah, apakah dengan keterbatasan hidup kita, kita akan hanyut dengan keadaan kita? Apakah yang hanyut dengan kebatilan, atau justru kita mampu berusaha, berikhtiar untuk memposisikan diri kita sebagai orang yang memperjuangkan yang hak itu, sebagai orang yang menguatkan yang halal dalam kehidupan. Pertentangan dua hal itu selalu mengiringi kehidupan kita. Bahkan di dalam setiap aktivitas yang dilakukan manusia, di situ sebenarnya ada pertentangan antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Apapun profesi yang digeluti manusia, apakah itu di politik, ada yang hak dan yang batil. Apakah itu di birokrat, ada yang hak, ada yang batil, ada yang halal, ada yang haram. Bahkan termasuk dalam profesi kita sebagai berdagang, di situ juga ada yang hak, ada yang batil, ada yang halal, ada yang haram. Karena
itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran bahwa ternyata pertentangan itu juga bermula dari manusia sendiri. Potensi yang hak itu ada dalam diri manusia, tapi di sisi lain potensi yang buruk itu, yang batil itu juga ada dalam diri manusia. Inilah yang dikatakan oleh Allah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa yang apa yang meliputinya, kata Allah, maka di dalam jiwa manusia itu diilhamkan kepadanya fujur. Fujur itu adalah kecenderungan manusia untuk melakukan hal-hal yang batil. Wa taqwa, takwa itu adalah kecenderungan yang ada pada diri manusia untuk menguatkan yang hak. Karena itulah Allah sudah memberikan dua ketentuan itu, tinggal manusianya, tinggal kita. Apakah kita mampu selalu berusaha, berikhtiar untuk memposisikan setiap aktivitas kita itu pada posisi menguatkan yang hak, atau justru sebaliknya kita berada pada posisi menguatkan yang batil? Maka itu tentu dikembalikan kepada kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena kekuatan untuk memilih yang hak itu ada. Itulah yang disebut dengan kecenderungan takwa. Tapi di sisi lain, usaha manusia untuk berpihak kepada kebatilan itu ada. Itulah yang disebut dengan fujur. Bahkan untuk menguatkan yang halal, yang haram juga ada potensi itu pada setiap manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntunglah orang yang senantiasa mengikhtiarkan diri sebagai manusia yang memperjuangkan yang hak, yang selalu menyatakan yang halal, yang memikirkan yang haram. Inilah salah satu makna fujur dan takwa dalam diri manusia. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, karena itu pertentangan antara yang hak dan yang batil itu usianya melebihi usia manusia. Maka yang menjadi persoalan adalah apakah dengan keterbatasan usia kita yang ditentukan oleh Allah dalam diri kita, kita mampu memposisikan diri kita sebagai manusia, sebagai hamba yang menguatkan yang hak itu dalam kehidupan kita, kemudian di sisi lain melemahkan kecenderungan kebatilan itu dalam kehidupan kita. Maka ketika itu bisa dilakukan, kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang senantiasa mengikhtiarkan diri untuk menyatakan yang hak, yang benar, yang halal, itulah gambaran orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Tetapi orang yang senantiasa berpihak pada kebatilan, bekerja dengan yang haram, yang tidak baik, maka itulah gambaran orang yang mengotori jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mudah-mudahan potensi yang diberikan oleh Allah dapat kita manfaatkan untuk menguatkan diri kita sebagai hamba Allah